Ah, have a sexy morning, sexy friends. Semangat pagi. Apakah kamu sudah orgasme hari ini? Aduh, belum ya. Let's figure it out. Nggak bisa loh, sexy friends ya. Since you are my sexy friends, let's have this exploration. Yeah, figure it out about how to get a good orgasm. Tanda-tanda good orgasm. Pernah nggak kamu bangun pagi, beraktivitas, terus nggak kepengen gosipin orang hari ini? Pergi ke kantor, iya macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta mungkin gitu ya. Atau kota-kota besar lainnya biasanya macet bikin cranky, tapi you let it slide this time. You just enjoy everything gitu ya, dengan semua kemacetan, orang-orang yang nyebelin gitu ya di luar sana. You just like it's more bearable. Pergi ke kantor, mau bos nyebelin, teman kerja nggak efektif kerjanya gitu ya, bawahan dodol gitu ya. Dan semuanya tiba-tiba membuat kamu tuh sanggup menahan segala sesuatunya. Itu tandanya you have a good orgasm last night. Ya. Gimana caranya tuh harus diulang lagi, rewind gitu ya. Setiap orang yang mendapatkan orgasme yang semestinya gitu ya, yang ngerasain enaknya, biasanya mereka mendapatkan atau a good quality sex gitu ya, akan mendapatkan orgasme di mana rasa-rasa nyaman yang saya ceritakan tadi membuat kamu itu merasakan yang namanya hormon oksitosin ya, endorfin. Endorfin sih bisa didapat kalau lagi olahraga, tapi endorfinnya tidak disertai dengan oksitosin. Seorang pekerja seks bisa melakukan hubungan seks selama sehari itu berkali-kali dengan berbagai macam pelanggan, tapi tidak juga secara otomatis membuat mereka bonding kan dengan pelanggannya. Artinya itu dia tidak mendapatkan seks yang berkualitas. Orgasme di sini gitu ya, artinya adalah puncak kepuasan dari sebuah hubungan seksual. Kepuasannya ada dua di sini, ya, my sexy friends. Satu adalah pleasurable, di mana kenikmatan ini dirasakan berdasarkan dari silaturahmi kelamin, it's very pure physical, ya. Mungkin gayanya, posisinya, gitu ya. Diapain aja, apa dibalik-balikin ke ikan, dijilat, diputer, dicelupin, gitu ya. I don't know, you can like enjoy a lot of stuff there. Gitu, itu pleasurable. Satisfaction gitu adalah salah satu output dari hubungan seksual yang bisa membuat orang merasakan orgasm gitu ya, di mana ini kontak seksual ya yang membuat orang itu ngerasa disayang, ngerasa seksi, merasa berarti, merasa punya connection gitu ya. You feel all the spark there. Nah, itu yang kita mau coba cari lewat orgasme ini. Jadi orgasme adalah puncak dari kepuasan ataupun kenikmatan seksual. Pada perempuan, ya orgasme itu dirasakan melalui vagina spasm. Jadi ketika kamu merasakan, misalnya mau pipis ya, perempuan tuh kalau mau pipis kan tahan lepas ya. Pada saat sekarang sambil ngomong saya juga bisa melakukan itu, kamu juga pasti bisa. When you doing that, itu artinya kamu mencoba menguatkan si vaginosspasm ini. Ada cara lain untuk menguatkan vaginosspasm, tapi nanti saya akan coba berbicara di episode-episode berikutnya, misalnya tentang Kegel Ball ya, bagaimana Kegel Ball bisa membantu kekuatan dari otot-otot di dinding vagina yang bisa membantu vaginosspasm kamu pada saat orgasme lebih kerasa. Siapa yang nggak mau, iya kan, artinya jepitannya katanya lebih mantap gitu ya. We all want that gitu. Nah, perempuan itu ketika dia merasakan yang namanya vaginosspasm gitu ya, itu berasal dari kenikmatan yang dikirim oleh sensasi-sensasi dari G-spotnya ya, atau sensasi-sensasi dari klitorisnya ya. Keduanya ini bisa mengirimkan
setruman yang membuat kamu kayak kesetrum. Tapi jangan ngebayangin kesetrumnya tuh kayak di komik-komik yang sampai kayak begitu, enggak juga. Tahu nggak sih yang namanya reket nyamuk? Reket nyamuk itu kan, ya kalau misalnya itu kan yang juga kita nggak mati kesetrum kan ya gitu ya. Tapi cukup ada jolt gitu ya, ada semacam sensasi yang membuat shock tapi masih ada enaknya. Nah kurang lebih kayak begitulah rasanya orgasme ya. Sometimes very strong, tapi nggak bikin mati kesetrum, ya. Sometimes very soft, tapi kamu tetap bisa merasakan kenikmatannya lewat vaginal spasm, gitu. Nah, laki-laki Anda harus lebih fokus kepada apa yang dirasakan oleh penis Anda ketika sedang berada di dalam vagina instead of kalian fokus terhadap wajah dari si perempuan, gitu ya. Perempuan yang merasakan orgasme, karena perempuan bisa merasakan orgasme yang besar yang bisa terlihat dari vena-vena yang ada di wajahnya gitu ya, badannya, di mana itu biasanya akan langsung muncul gitu semua venanya. Tahu nggak kayak orang mau marah, tapi ini enak gitu. So pretty much kayak gitu mukanya. Kadang-kadang tidak keluar, kadang-kadang bisa keluar seperti goosebump atau bulu kuduknya berdiri. Gitu. Itu adalah beberapa tanda-tanda fisik perempuan benar-benar mengalami orgasme. Tapi kalau misalnya orgasmenya sangat-sangat halus, biasanya goosebumpnya ada di beberapa tempat atau ada bulu kuduknya berdiri karena dia merasakan sensasinya seperti itu. Ada yang puting payudaranya mengeras, ada yang tidak. Jadi macam-macam gitu ya. Tapi itu adalah beberapa tanda-tanda fisik. Itu orgasme pada perempuan. Pada laki-laki, nah tidak seperti kebanyakan mitos ya. Laki-laki selalu menyambungkan orgasmenya itu dengan ejakulasi. Jadi faktanya bahwa laki-laki bisa mengalami orgasme meskipun tanpa ejakulasi. Ya, ejakulasi bisa aja ejakulasi. Bisa nggak ejakulasi tanpa orgasme? Bisa. Misalnya apa? Nonton porno gitu ya, ngelamun jorok gitu ya, mimpi basah gitu ya, semuanya tuh bisa, itu semuanya ejakulasi. Betul mimpi basah. Karena orgasme itu adalah puncak kepuasan di mana kita itu merasakan seksual, oksitosin, endorfin itu ada semua tercipta. Nah tanpa ini semua kita nggak bisa menyebutnya sebagai orgasme, bisa aja ya sebagai ejakulasi gitu ya, bisa aja sebagai expression of sexual pleasure gitu. Jadi itu sangat-sangat physical. Nah kalau ada hubungannya dengan psychological gitu ya, artinya secara fisik dia happy, merasakan sensasinya dan secara psikologis itulah orgasme yang sebenarnya. Nah dalam sexploration gitu ya, semua orang dengan caranya masing-masing berusaha mencapai orgasme. Semuanya punya ide tentang orgasme itu sendiri. Misalnya banyak orang berpikir bahwa orgasme itu harus bareng. Nah, demand seperti ini seringkali diberikan ya pada diri Anda sendiri atau dari pasangan dan menambah pressure gitu ya, menambah tekanan daripada relationship itu sendiri. Artinya gini, kalau kita menginginkan sesuatu, kita mencoba untuk mendiskusikan dengan pasangan kita supaya kita bisa menikmati orgasme yang sesungguhnya dengan cara hasil eksplorasi diri kita, hasil eksplorasi tubuh kita sharing dengan pasangan kita cari cara untuk kedua-duanya bisa sama-sama mendapatkan orgasme yang sesuai, yang satisfaction banget gitu. Nah, kalau nggak dibicarakan agak susah gitu. So, try to get that idea. Jangan pakai standar sendiri, maksain pasangan, terus kalau nggak tercapai marah. Salah satunya adalah yang buat saya ini adalah isu yang cukup pelik adalah squirting gitu ya. Mbak Zoya saya nggak bisa, pokoknya saya harus bisa membuat pasangan saya squirting. Kalau sampai saya nggak dapat squirting atau pasangan saya yang laki-laki tidak bisa mendapatkan squirting, saya nggak bisa terima, berarti ada something wrong dengan saya. No, gitu. I'm sorry to say but you're wrong. Gitu. Squirting gitu itu kebanyakan dipengaruhi oleh tempat-tempat wisata seks ya, kebanyakan dipengaruhi oleh film porno gitu ya, bahwa faktanya tidak seperti itu. Iya, kita hidup menikmati hubungan seksual bukan untuk mendapatkan squirting. Squirting adalah beberapa kondisi khusus yang relatif random. Sekali lagi relatif random, kecuali mungkin kamu mau seperti bintang film porno di mana kamu menjadi seks atlet. Apaan tuh sih seks atlet? Artinya untuk dia bisa perform hubungan seksual seperti yang ada di film-film porno, mereka harus latihan kurang lebih 10 hari atau seminggu untuk bisa perform squirting. Nah, kita kan hubungan seks bukan mau perform ya.
Once hubungan seks kita berusaha untuk perform, once sekali kita meminta pasangan kita, mendemand pasangan kita untuk bisa squirting, ya, untuk membuat dia perform squirting atau memaksa diri kita untuk bisa squirting, ya, itu akan menghilangkan satisfaction dari si orgasmenya ini sendiri secara psikologis. Kita butuh bersenang-senang untuk bisa menikmati orgasme yang sesungguhnya. Nah, squirting gitu ya, itu bukan pipis. Tapi sebenarnya saya kasih tanda kutip, squirting itu adalah female ejaculation. Jadi squirting yang sesungguhnya sebenarnya adalah kumpulan liquid gitu ya, atau lubrikasi pada vagina ya, ketika si individu itu orgasme, itu keluar seperti ludah. Berapa banyak sih ludah? Kalau mau dikumpul-kumpulin juga nggak bisa bikin basah tempat tidur kan ya gitu. So aslinya squirting itu seperti vagina yang meludah. So it's not gonna be like banjir. Tapi Mbak, ada loh pasangan saya tuh sampai banjir basah gitu. Nah kadang-kadang gitu ya, itu mengelitik gitu ya, karena squirting itu is very very strong vibration gitu ya, sangat-sangat kuat gitu sensasinya sehingga itu menyentuh kandung kemih. Dan kandung kemih itu biasanya akan keluar dan kadang-kadang bukan ya, maksudnya kayak pipis, cuma kalau pipis itu kan ada bau pesingnya dan segala macam. Ini biasanya very plain dan hampir sering terjadi itu tidak berbau, tapi itu memang berasal dari kandung kemih yang merasakan sensasi orgasme gitu ya, karena deketan kan ya jaraknya. Jadi bagi yang masih nggak tahu bentukannya seperti apa, ya bisa lihat ya di video-video yang pertama ya di Sexploration mengenai ini di mana sih letak ini ya urin, lalu lubang vagina gitu, klitoris dan sebagainya. Itu dekat sekali jaraknya. Jadi sensasi itu bisa dirasakan, akhirnya membuat itu jadi basah pada saat squirting gitu. Saya menerima beberapa DM gitu ya, terutama dari laki-laki yang mengatakan, saya punya mimpi Mbak, bahwa fantasi saya itu pasangan saya harus mendapatkan squirting-nya gitu, dan harus dari saya. Wah, ego sekali ya. Gini, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau dia nggak mau gitu ya, tapi kan kata Mbak Zoya harus mencoba. Kalau misalnya ini kalau dia nggak mau mencoba juga gimana? Gini, setiap orang kan punya kenyamanannya masing-masing. Justru pertanyaan yang harus ditanya, oke, memang kita harus mencoba sesuatu, kalaupun itu nggak ilegal, nggak menyakiti, tapi boundaries dan batasan kenyamanan orang tuh beda-beda. Bagi pasangan yang nggak mau squirting, ya meskipun itu mungkin tidak menyakiti, tidak ilegal, tidak membuat apapun tersakiti atau tidak melanggar hukum atau tidak apapun itu juga, tapi tetap nggak mau nyoba juga, gimana? Ya nggak apa-apa, karena gini, apakah ini pertanyaan paling pentingnya menurut saya. Apakah dengan mencoba squirting, kamu bisa menjamin bahwa ya akan terjalin hubungan seks yang connectionnya sangat-sangat kuat? Ya, apakah kamu menjamin bahwa ketika terjadi squirting, ya hubungan seks yang terjadi pasti bisa lebih connection? Hubungan seks yang terjadi bisa membuat kamu lebih disayang. Hubungan seks terjadi itu bisa membuat kamu lebih lebih langgeng. Nah, kadang-kadang kita itu suka fokus terhadap hal-hal kecil, ya misalnya kayak squirting. Nanti kalau misalnya, wah harus banget tercapai, udah karena pasangan merasa nggak nyaman gitu ya, akhirnya dijalanin juga walaupun kadang-kadang ada yang bilang, iya saya kalau pasangan saya nggak nyaman ya udah sih, tapi nggerutu gitu kan ya. Ya udahlah kalau dia nggak mau ya daripada nanti kita gini-gini gitu, oke. Akhirnya dia terpaksa pasangannya melakukan gitu ya. Terus begitu udah squirting, berhasil juga nih squirting ya meskipun sebenarnya you not really enjoying it. Terus apa gitu. Taruhlah akhirnya, wah ternyata seru juga ya squirtingnya juga enak. Apakah sudah menjamin itu akan membuat kamu lebih disayang dan menyayangi balik? Apakah bisa membuat yang namanya hubungan itu lebih langgeng? Apakah semuanya bisa membuat lebih seksi? Kan enggak gitu. So jangan terokupasi pada hal-hal kecil yang belum tentu gitu ya bisa
dijamin membuat hubungan seks itu lebih seru. Karena gini, sensasi-sensasi yang ada dalam squirting atau yang kamu tonton di dalam film-film porno gitu ya, sometimes itu membuat kamu memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal. And don't forget, expectation sometimes it's a bitch gitu. So jangan sampai terbunuh, tersakiti oleh ekspektasi sendiri gitu ya. So nikmatilah orgasme itu sebagaimana apa adanya gitu ya, dan pastikan bahwa pada saat kamu menikmati yang namanya orgasme gitu ya, jangan coba mencari-cari ini orgasme bukannya, itu pasti nggak akan nemu gitu ya. Jadi nikmatilah as it is. Ekspresikan apa yang kamu rasakan. Kalau enak, minta diulang lagi, jangan bilang, nah kayak gini dong sayang, itu nggak akan diulang orgasmenya. Kalau itu enak, ingatkan pasangan kita ya, secara psikologis kita sebut sebagai reward system. Ya, sebagai token economy. Kita sebut sebagai appreciation. Ya, ketika kita memberikan afirmasi terhadap perilaku-perilaku seksual yang kita sukai untuk diulang oleh pasangan kita, itu akan memberikan penguatan ya, membuat dia merasa dihargai dan membuat kita juga merasakan enaknya lagi gitu ya. Jadi, ketika pasangan kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu nikmat sekali orgasmenya, katakan pada dia, makasih ya sayang, besok lagi ya yang kayak gini. Ya, jadi itu akan di mentalnya dia akan ingat terus dan itu akan membuat dia mampu mengulangi lagi. Ya, so squirting or not squirting, you deserve to be happy gitu ya, dan you gonna be fine without squirting. Ya nggak usah terlalu dicari-cari gitu ya, jangan menambah ide yang akan justru membuat chaos gitu ya. Coba menikmati itu apa adanya. Kalaupun mau mencoba, ya pastikan kalau tidak tercapai, it's okay. Jangan sampai terlukai, sampai ada yang tersakiti gitu ya, atau jangan sampai ada yang justru merasa nggak nikmat lagi atau sampai ngerasa bahwa terpaksa melakukannya. So it's totally not gonna be fun. Orgasme penting ya untuk bahagia secara seksual, untuk membuat kita terkoneksi, and most importantly untuk merasa disayang. So terima kasih Sex Easy Friends untuk segala sesuatu yang bisa membantu, segala sesuatu yang bisa membuat kamu itu bisa mengeksplorasi bersama-sama. So please let us know apa aja yang bisa kami berikan ya untuk menambah informasi, membantu kamu lebih mengetahui tubuh dan seksualitas kamu, membantu kamu terkoneksi lebih seksi lagi dengan pasangan kamu, membuat kamu jadi lebih menikmati orgasme yang pleasurable and satisfaction. Because, well, pleasure is the measure, baby. So, of course you deserve it. So, let us know, ya, seksplorasi apa aja yang perlu kamu ketahui untuk bisa lebih terkoneksi lagi. So, terima kasih untuk menyimak episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Sexploration episode berikutnya in collaboration between Zoya Amirin and G-Things. Bye, sexy friends!